Sepekan terakhir sejumlah daerah di tanah air mengalami bencana tanah longsor. Cilacap, Jawa Tengah, bencana tanah longsor memakan korban jiwa dan puluhan korban tertimbun material tanah longsor. Duka bencana tanah longsor terjadi di 2 kabupaten di Jawa Tengah. Lebih dari 18 orang tewas menyusul bencana tanah longsor di area Cibunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Sementara 5 orang warga dinyatakan hilang. Proses pencarian dan evakuasi terhadap korban terhalang cuaca ekstrim dan lokasi sangat rawan dengan tanah bergerak. Bencana tanah longsor di Cilacap menyebabkan 16 rumah roboh, 25 rumah terancam rusak parah, dan 1 hektar lahan pertanian terdampak. Tanah longsor juga menerjang Dusun Situkung, Desa Pandanarum, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara. 25 warga sempat tertimbun tanah longsor dan memakan korban jiwa. Menurut Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, 823 orang mengungsi akibat tanah longsor di Desa Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara. Sebelumnya tebing tinggi di kawasan hutan pinus Dusun Situkung runtuh setelah diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Material batu dan tanah menghantam rumah warga. Posko pengungsian berpusat di 3 lokasi, yaitu kantor Kecamatan Pandanarum, Gor Desa Beji, dan Gedung Haji Desa Pringamba. Hari ini di wilayah Banjarnegara, tepatnya adalah di Dukuh Situkung Pandanarum, di mana ada tanah bergerak yang itu longsorannya adalah hampir menimpa 30 rumah yang sekarang hilang. Kemudian 886 masyarakat satu dukuh langsung kita lakukan evakuasi. Karena apa? Berdasarkan kajian dari BMKG dan lain sebagainya masih ada tanah bergerak, sehingga saya tidak mau tahu. Kita sudah rapat dengan Pak Pangdam, dengan Pak Deputi BNPB, dengan Pak Kapolda, dengan Bupati, Dandim dan Kapolres, bahwa kita putuskan masyarakat harus kita fungsikan, sehingga di sini kita 3 spot pengungsian 886 ada di masyarakat maupun di beberapa tempat yang sudah kita sentralisasikan by name by address. Di wilayah lainnya, bencana tanah gerak menyebabkan jalan antar kabupaten di Majalengka menuju Kabupaten Sumedang ditutup total. Akses jalan hanya bisa dilintasi sepeda motor dan harus bergantian. Mereka juga harus berhati-hati karena jalan licin akibat penyempitan yang disebabkan tanah longsor. Ya, mengganggu perjalanan lalu lintas lah buat yang berangkat kerja, buat yang sekolah. Ya sebelumnya ya lumayan lah, enak lah. Kalau sekarang udah menghambat banget buat berangkat kerja. Dari minggu kemarin lah, kurang lebih 2 minggu. Kalau parahnya? Parahnya kemarin. Ya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Kepala daerah juga diminta untuk memetakan titik rawan lokasi. Yang perlu mendapat perhatian khusus Jawa dan Bali. Kenapa? Karena perlunya besar. Kalau terjadi longsor di tanah kosong nggak apa-apa. Tapi kalau terjadi longsor di daerah pemukiman itu rawan. Oleh karena itulah kita menyampaikan tadi kepada seluruh kepala daerah. Kita tahu bahwa belajar dari bencana yang ada di Cilacap dan di Banjarnegara, longsor, maka semua daerah kita minta untuk melakukan pada daerah inventarisasi titik-titik rawan. Secara khusus, BNPB diminta untuk memberikan dukungan dan sigap tangani bencana, mulai dari anggaran, ketersediaan personil, pompa, atau hal yang dibutuhkan daerah dalam operasi kedaruratan. Untuk ketersediaan personil, ketersediaan pompa misalkan, atau hal-hal yang memang nanti dibutuhkan daerah dalam operasi kedaruratan. Tetapi syaratnya tentu saja pemerintah daerah menetapkan status siaga darurat. Inilah yang membuka pintu nantinya pemerintah pusat melalui BNPB khususnya bisa menggunakan anggaran dana siap pakai untuk mendukung kesiapsiagaan di daerah. Demikian Pak Menteri. Data BMKG menyebutkan, sebagian besar wilayah di Indonesia memasuki musim penghujan, sementara puncaknya terjadi pada Januari dan Februari tahun depan. Kita sudah memasuki periode awal musim hujan, tapi tentu masuknya masing-masing wilayah ini bertahap ya.
biasanya mulai dari barat hingga ke timur wilayah Indonesia. Betul tadi yang disampaikan berarti bahwa seminggu terakhir kita mengalami kejadian cuaca ekstrim di beberapa wilayah yang menyebabkan terjadinya bencana hidrometeorologi. Catatan data BMKG juga menunjukkan demikian bahwa hujan dengan kategori lebat, sangat lebat terjadi di beberapa wilayah. Dan tentu ini tidak berakhir di bulan Oktober yang lalu ya, bahkan kita baru memulainya di bulan November, Desember, dan Januari, Februari. Dan puncaknya seperti yang sudah kami sampaikan, utamanya di Pulau Jawa itu di bulan Januari dan Februari. Direktur Meteorologi Publik BMKG, Andri Ramadhani, juga meminta warga untuk waspada bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Pertama adalah tentu aware terhadap lingkungan di sekelilingnya, apakah wilayah tempat tinggal itu rawan terhadap potensi dampak cuaca ekstrim di wilayah bantaran sungai, kemudian juga di lereng dekat wilayah bukit dan sebagainya ya. Dan tentu mengakses ya ataupun mengupdate informasi cuaca apabila di wilayah tersebut terdapat indikasi potensi cuaca ekstrim ya. Artinya di BMKG ini ada aplikasi info BMKG untuk dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin, karena kami mengirimkan warningnya ya secara tadi waktu 3 harian bahkan 3-6 jam. Jadi ketika notifikasi diaktifkan, masyarakat dapat melihat wilayah di sekitarnya karena ini berbasis kecamatan dan juga geolokasi ya. BMKG meminta masyarakat untuk peduli terhadap ancaman bencana, salah satunya dengan selalu memantau informasi cuaca ekstrim. Tim Liputan, Jawa Post TV, Jakarta.